Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebelum kita akan melakukan aktivitas sepanjang hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya beri judul, Suka Merenungkan Firman Tuhan. Kenapa manusia harus suka merenungkan firman Tuhan? Karena setiap jemaat Tuhan, orang percaya itu membutuhkan kekuatan, ya, bukan cuma kekuatan jasmani, tapi juga kekuatan rohani. Manusia juga butuh pembimbing atau panduan untuk melangkah dengan jalan yang baik dan benar. Dan dari manakah semuanya kebutuhan itu kita akan temukan, kita akan dapatkan, yaitu dari firman Tuhan. Ya, firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan ini, di sana dalam ayat yang ke-6, di sana dikatakan, pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ya, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Nah, apa yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita atau kepada sesama kita, ya, berulang-ulang, ya. Berulang-ulang itu di situ ialah firman Tuhan itu, ya. Jadi haruslah firman Tuhan itu kamu ajarkan kepada anakmu berulang-ulang, ya. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, ya. Haruslah firman Tuhan itu engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi firman Tuhan ini Bapak Ibu itu sangat penting dalam kehidupan kita keseharian, ya. Itu adalah dasar sebagai kita orang percaya. Dimanapun kita akan pergi dan berada, ya, kita harus memperkatakan firman Tuhan. Siang dan malam kita harus merenungkan firman Tuhan. Karena di situ dikatakan haruslah. Itu artinya wajib. Wajib kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Dalam kitab Yosua pasal yang pertama, ayat ke-7 dan ayat yang ke-8, di sana dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, kenapa firman Tuhan ini disampaikan kepada Yosua?
Karena Yosua akan memimpin bangsa Israel pada saat itu. Dan kita sudah tahu bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang keras hati, ya, keras kepala. Yang kita sudah tahu walaupun mujizat itu, keajaiban-keajaiban Tuhan itu sudah nyata, mereka lihat sendiri, ya, roti jatuh dari langit, ya, sungai terbelah dan mereka melewatinya. Tapi saya percaya bahwa kita sebagai jemaat Tuhan yang diberkati, orang yang percaya itu sudah memahami dengan hal-hal demikian, ya. Kita sudah memahami firman Tuhan. Kita bukan cuma mengerti, ya. Kita bukan cuma menjadi pendengar yang baik firman Tuhan, tetapi kita juga harus mengaplikasikannya dalam kehidupan kita atau melakukannya setiap hari. Sepanjang hari ini kita akan beraktivitas. Biarlah selalu kita merenungkan firman Tuhan agar setiap langkah-langkah atau mungkin kita memperkatakannya itu sesuai dengan firman Tuhan dan orang-orang yang akan mendengarkannya itu diberkati, ya. Bapak Ibu ini berkati Tuhan. Dan dalam kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga saya akan bacakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Amin. Kita akan beraktivitas sepanjang hari, Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Dimanapun kita pergi dan berada, selalu memperkatakan firman Tuhan, selalu merenungkan firman Tuhan, sebab dengan demikian perjalanan, pekerjaan, aktivitas kita semuanya akan berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Biarlah sepanjang hari ini Tuhan, Engkau selalu mengajari setiap firman-firman-Mu, apa yang akan kami kerjakan semuanya berhasil, dan terlebih juga biarlah kami tetap mengasihi-Mu Bapa di surga. Terima kasih, kami sudah berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana